Di episode kali ini, gue bakal ngomongin tentang airflow. Airflow kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia berarti artinya aliran udara. Kenapa airflow itu penting? Karena airflow itu bisa membantu mendinginkan komponen-komponen di komputer lu. Jadi, kalau mau tahu gimana caranya bikin airflow yang optimal buat di dalam komputer lu, dalam case lu, simak episode berikut ini. Oke, pertama yang mau gue sampaikan di sini adalah airflow itu ada 4 tipenya. Ada passive airflow, ada positive pressure airflow, ada negative pressure airflow, sama ada neutral pressure airflow. Nah, apa bedanya? Biasanya di dalam casing komputer itu ada lubang-lubang buat fan kayak gini. Atau di belakang juga ada biasanya, sama di depan. Nah, kalau misalnya passive airflow, berarti di dalam casing ini nggak ada kipas, nggak ada fan. Berarti dia bergantung sama udara sekitar. Untuk keluar masuknya udara itu tergantung sama udara sekitar. Jadi ya nggak terlalu optimal sebenarnya. Tapi kalau misalnya ini karena kipasnya dikit, jadinya nggak terlalu berisik. Biasanya orang-orang yang pakai passive airflow ini kalau yang nggak mau pakai fan. Nah, kalau misalnya positive pressure airflow, berarti dia udara lebih banyak masuk daripada keluar. Jadi di situ udaranya akan didorong masuk semua dan keluar dari celah-celah, semua celah-celah yang ada, misalnya celah dari celah fan yang mau buang, atau celah yang kosong-kosong di belakang, atau celah manapun untuk ngeluarin angin-angin panas yang di dalam. Kalau negative pressure airflow itu kebalikannya positive pressure airflow. Jadi lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Dan kalau neutral itu seimbang antara angin masuk sama angin keluar. Nah, oke, yang kedua itu direction, alias arah dari anginnya kemana berhembus. Nah, biasanya kan kayak tadi gue bilang, casing itu ada tempat fan buat di depan dan di belakang. Yang optimal itu biasanya angin masuk dari luar, dari depan, masuk dan dibuang melalui fan di belakang. Kayak mobil kan knalpotnya di belakang ya, kira-kira sama kayak gitu. Jadi ini dia ngebuang panas dari belakang. Yang harus lo inget pertama itu. Gimana caranya kita tahu arah fan yang kita punya? Misalnya di sini gue punya fan. Ini udah fan. Lu bisa lihat di sini kosong, bisa gue puter dengan mudah. Kalau di sini ada kayak plastiknya, apa sih dia namanya ini? Grill. Ya, grill ya. Ini grill ini biasanya arah kemana anginnya akan dihembuskan. Jadi dia ngisap angin dari sini. Ngisap angin dari sini masuk ke dalam, ke sini, ke arah ke tempat yang ada grillnya. Ini caranya kita nentuin direction dari kipas yang kita mau pakai. Atau di atas biasanya ada simbol. Nah, ada panah, nggak bisa di zoom tapi intinya di sini di atas ini biasanya ada panah kemana anginnya berhembus. Nah, itulah yang harus lo perhatiin saat masang fan. Jangan sampai anginnya itu nabrak semua. Yang dari depan masukin angin, yang dari belakang masukin angin. Karena akan mengakibatkan turbulensi. Dan itu nggak baik. Jadinya udara panasnya nggak akan keluar, stuck di dalam situ aja. Jadi itu nggak baik sebenarnya. Nah, tadi kita udah ngomongin 4 tipe airflow dan direction, alias arah angin. Nah, sekarang lo pasti bertanya-tanya, apa sih beda dari 4 airflow tersebut dan apa kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing airflow? Nah, pertama, kalau passive airflow, berarti di sini lo nggak ada fan. Nah,
keuntungannya di sini adalah lo nggak perlu pakai fan, jadi lo nggak perlu keluarin budget lebih buat kipas, untuk beli kipas di sini, jadi lo bisa lebih hemat. Dan yang kedua, karena nggak ada kipas, nggak ada moving parts, nggak ada ya sesuatu yang berputar, jadinya komputer lo akan lebih nggak berisik, jadi lebih silent. Tapi kelemahannya, karena lu bergantung sama suhu udara di luar yang masuk begitu saja tanpa ada kipas, jadi suhu komputer lu ya bakal tergantung sama suhu udara di luar. Dan kalau suhu udara di luar lagi panas, ya komputer lu bisa jadi panas. Dan paling parah ya, karena suhu komputer lu tinggi, jadinya komponen-komponen komputer lu akan melambat untuk menurunkan suhunya. Nah, jadi kalau misalnya panas, bisa bikin komputer lo agak melambat. Nah, kalau yang kedua, ada positive pressure airflow. Kalau positive pressure airflow ini lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Keuntungannya adalah kalau misalnya semua intake alias semua udara masuknya itu difilter, biasanya beberapa case-case sekarang untuk intake-nya bisa difilter, ada filternya. Kalau semuanya difilter, maka debu-debu yang masuk ke dalam itu akan sedikit. Jadi komputer lu bisa agak lebih bersih tanpa debu-debu, dan lebih bersih, jadinya lu nggak perlu sering-sering bersihin. Karena kalau misalnya banyak debu di dalam komputer, maka akan memperlambat kinerja fan-fan yang di dalam, misalnya fan dari heatsink prosesor lu atau dari VGA lu alias GPU lu, dan itu bisa ya, jadi lu nggak perlu bersih-bersihin. Selain itu, tapi kelemahannya, lo harus pertimbangkan positive pressure kalau suhu udara di luar itu agak panas. Karena kalau suhu udara di luar panas, berarti lo sama aja narik udara panas dari luar, ya sama aja di dalam juga panas, terus nanti dikeluarin lagi sama si exhaust. Jadinya ya kalau misalnya nggak pakai AC di ruangan, nggak pakai AC atau lagi panas banget di luar, ya kurang optimal kalau misalnya pakai positive pressure. Nah, kalau negative pressure itu kan kebalikannya positive pressure, lebih banyak keluar daripada masuk. Ini keuntungannya bisa lebih dingin, karena semua udara panas di dalam komputer lu bakal dikeluarin, semuanya dikeluarin, dan yang masuk paling beberapa nanti dikeluarin. Nah, cuma karena ini dia memaksa semua udara itu keluar. Kalau udah dipaksa keluar, dia akan menarik udara-udara dari celah-celah kecil yang nggak difilter dari case PC lo. Misalnya di antara DVD drive lo ada celah kecil. Nah, di situ bisa debu-debu bisa masuk lewat situ karena disedot sama si fan-fan yang ngeluarin angin panas itu. Nah, akibatnya komputer lo bisa lebih cepat berdebu, dan lama-lama lo harus bersihin lagi, dan harus bersihin karena fan-fannya akan bekerja dengan tidak optimal di dalam. Nah, sebenarnya yang paling optimal itu adalah neutral pressure, karena di sini udara masuk dan udara keluar itu seimbang. Lu bisa masukin, tapi lu harus hitung, lu masukin angin berapa, keluarin angin berapa. Biasanya di tiap fan itu ada airflow-nya berapa, ada spesifikasi airflow-nya berapa. Misalnya lo masukin angin 80, berarti lo harus keluarin angin 80. Dengan begitu, udara masuk langsung dikeluarin, udara masuk langsung dikeluarin, udara masuk langsung keluarin, udara dingin masuk langsung dikeluarin. Dan dengan cara ini debu nggak bisa masuk, karena langsung akan dikeluarin sama si kipas yang ngeluarin tadi. Oke, tadi kita udah ngomongin 4 tipe airflow sama direction ya. Nah, ada sedikit tambahan sih dari gue. Banyak teman-teman gue bilang mendingan casingnya dibuka aja sampingnya, bakal lebih adem. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, lebih adem juga. Karena tapi tergantung lagi, kebalik lagi ke udara sekitar. Kalau udara sekitar lu panas, ya ujung-ujungnya panas juga komputer lu. Udah gitu, debu akan lebih cepat masuk. Karena di dalam tuh pasti ada fan, dan fan itu bisa ngisep udara. Misalnya fan CPU lo, dia akan ngisep udara ke heatsink, ke besi yang untuk menyerap panas itu supaya nggak panasan.
Dan kalau dia saat dia nyerap angin dari luar itu pasti akan keserap debu juga, dan akhirnya lama-lama berdebu, dan kinerja kipasnya akan lama-lama juga nggak optimal, dan lo harus bersihin. Kalau nggak nanti kipasnya akan kerja berat terus, dan komputer lo malah panas, CPU lo malah panas, atau VGA lo malah panas, dan akhirnya dia throttling. Saat komponen komputer lo panas, dia akan menurunkan kinerjanya untuk menurunkan suhu, dan kalau panas terus berarti performanya ditekan terus, jadinya ya jadi nggak optimal kan kalau debu. Nah, jadi lo harus lebih rajin bersihin kalau misalnya dibuka. Selain itu, misalnya lo naruh minuman gitu di dekat komputer lo, toto tumpah, bisa kena komponen lo juga, jadi nggak aman. Atau ya macam-macam lah. Kalau ada sesuatu kecelakaan yang terjadi, lebih baik saran gue sih ikutin aja airflow yang dimau sama pembuat casingnya. Misalnya di depan ada 2 fan, berarti masukin aja fan yang narik angin ke dalam di depan situ, dan 1 fan di belakang untuk membuang angin yang panas di belakang, dari belakang. Karena akan, apalagi kalau lu pasangnya negative pressure, karena akan udara-udara panas yang di dalam itu bakal terus-terusan dikeluarin sama kipas-kipas yang ada di dalam komputer lo. Nah, ada tambahan satu lagi. Dalam fisika, panas itu selalu ke atas arahnya. Jadi, kalau ada di casing lo ada tempat fan di atas casing, berarti itu exhaust, karena dia akan membuang angin dari dalam ke atas arahnya. Arahnya akan posisikan fan lu untuk keluar, untuk ke atas. Dan kalau ada tempat fan di bawah, pastikan ya dia untuk masuk, karena dia akan masukin angin dari bawah untuk masuk ke dalam casing, dan mungkin dibuang ke belakang atau ke atas. Nah, itulah dia video dari Arnim Tech TV kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan komen. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada ide untuk video-video selanjutnya silakan komen di bawah.